Pak Fita, Pak Fit, Fita, Pak Fita. Alhamdulillah, 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 Nabi Muhammad matiin lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sayyidina Maulana Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man Allahumma fa'al ma'alatana wa alimna ma yanfa'una bina ilman ya rabbal alamin. Nah, saya terima kasih. Jadi salam yang semoga berbeda dengan setelah Allah SWT. Dan bagi kita di negara kita bermasalah di atau kita tentang gitu ya, bagaimana interaksi antara kita dan Allah dan antara kita dengan sama. Jadi yang ditulis oleh Imam Al-Qadhi Al-Jahdi Ahmad Al-Rahman Al-Zaman Al-Maqdisi yang semoga Allah mengucapkan dengan rahmat yang luas dan memberikan ilmunya manfaat untuk kita sendiri dan menjaga. Jadi kita masih membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan dosa dengan menggunakan istilah tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian ini terkait menzalimi sesama makhluk, sesama manusia. Wa madzalimuhum, dan bentuk kezaliman-kezaliman yang menimpa seseorang itu imma fin nafsi, imma fin nufus, bisa jadi pada jiwa, awil amwali atau harta, awil a'radi atau kehormatan, au idza'il qulub atau yang sifatnya menyakiti hati. Masyaallah. Ini kezaliman ke seorang itu bentuknya apa sih ini? Kalau nggak ke jiwa berarti mati mungkin, atau mungkin anggota badannya terluka gitu dan lain-lain, atau terkait masalah harta, seseorang menzalimi orang lain dari sisi hartanya atau kehormatan, masyaallah, atau menyakiti hatinya. Dan dalam hal ini sebelum tak baca terkait masalah kehormatan, memang seorang muslim ini memang disyariatkan ya untuk menjaga kehormatannya sendiri. Dan bahkan dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah bersabda, "Man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang mati gara-gara membela kehormatannya, maka kok sampai mati begitu ya, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Ittaqu mawaqi'a at-tuhmah." Hindarilah tempat-tempat yang menyebabkan kamu itu bisa tertuduh, bisa terluka kehormatan. Saya makan di warung-warung yang misalnya warung-warung itu tempat ada nyanyi-nyanyi atau apa gitu. Nah, kita hindari. Baik, yang pertama, amal awal, adapun yang pertama, fa innahu idza qatala khata'an. Jadi misalnya ada seorang muslim yang bunuh saudara muslimnya karena salah. Jadi bunuh itu bunuh orang itu dalam syariat kita itu ada tiga macam. Qatlul khata', bunuh salah, atau qatlul syibhil amdi, bunuh yang mirip kayak sengaja, dan qatlul amdi, bunuh sengaja. Kalau bunuh salah itu misalnya, mohon maaf dulu itu saya suka ke hutan gitu ya, nyari bambu yang ruasnya panjang-panjang buat mainan tulung ya, kalau orang-orang Jawa Timur nyebutnya begitu. Nah, kadang saya dengar suara kayak tembakan, nanya orang-orang sekitar itu apa, orang lagi nembak babi gitu. Nah, misalnya dia nembak babi, ternyata kena batu, meleset kena orang, seorang itu meninggal, maka ini bunuh khata', bunuh salah.
diannya 100 ekor onta atau yang seharga itu. Kalau syibul amdi setengah sengaja itu misalnya kayak apa ya, di kelas begitu ada teman itu mukul temennya, cuma ditabok gitu, dipukul belakang kepalanya pelan, pak. Oh, ternyata itu konsultasi misalnya terus meninggal. Itu syibul amdi itu hukumannya seperti qatlul khata, yaitu 100 ekor unta. Kalau sengaja, ini jelas. Sengaja ini Masya Allah, jelas sekali. Taib au sholat adiyata ila mustahiqiha, atau menyampaikan diat kepada yang berhak. Imma minhu, entah itu darinya, au min ailatihi bin hamzah, au min ailatihi, atau dari keluarganya. Jadi bayar diat itu bisa kita yang bayar atau keluarga kita yang bayar. Zaman dulu begitu. Zaman dulu patungan itu biasa. Patungan untuk keluarga yang satu itu biasa. Setahu anak Rasulullah bayar mas kawin untuk ibunda kita Khadijah itu juga patungan. Paman-pamannya patungan. Jadi memang hal-hal gitu idealnya memang kita budayakan. Tapi alhamdulillah kita sudah membudayakan ketika ada keluarga yang mau menikah, biasanya saling menanggung, saling patungan. Wa in qatala amdan, tapi kalau dia bunuh dengan cara sengaja begitu, wajib alaihi al-qisasu bi syuruti, maka wajib dikisas dengan syarat-syaratnya. Cuman di kita itu kan, mohon maaf, hukum yang ini setahu ana nggak diterapkan. Ketika nggak diterapkan, maka hukum kisos itu nggak berlaku, teman-teman. Gimana caranya? Masa si korban membunuh yang keluarga korban bunuh pelaku, nggak bisa. Harus keputusan hakim gitu. Harus ada hakim. Misalnya hakim di kita kan di undang-undangnya belum ada kisos gitu. Dan Anda dapat info katanya sekarang Masya Allah anak-anak apa gitu, nggak tahu ini berita baik atau berita apa, teman-teman Libya itu banyak yang jadi hakim. Ya mudah-mudahan nanti bisa masukkan hukum itu, tapi hayalan tinggi sih kalau bisa masukkan hukum seperti ini. Kalau sampai masuk insya Allah nanti lebih aman, negeri lebih aman. Karena kalau membunuh hukumannya dibunuh, orang akan mikir-mikir benar. Tapi fa'alaihi ayyabdula nafsahu liwalidin, maka si pihak yang membunuh ini, pelaku, dia harus cerita apa adanya kepada si pemilik darah. Pemilik darah itu maksudnya keluarga korban. Iya, memang saat itu si korban, keluargamu itu memang kebangetan. Kan kita itu main judi bareng bisa main judi bareng. Ada di satu kampung Tasik, ceritakan di daerah mana, main judi bareng. Itu temannya kalah, dia menang. Nah yang menang itu kok bisa-bisanya ngasih pantat begitu, ngeledek yang kalah gitu. Kalah udah sakit hati, diledek sekalian. Wah, akhirnya terus yang diledek, yang ledek terus dibunuh gitu. Nah misalnya dia harus cerita apa adanya. Insya'a qatalahu, kalau dia berkehendak, maka si keluarga ini, keluarga korban akan membunuhnya dalam arti lewat hakim loh. Bukan main hakim sendiri, enggak. Nanti ngomong ke hakim, saya pengen dia di kisos gitu ya. Gak tahu pernah tak ceritain belum ya? Pernah terjadi di Saudi itu. Saya dapat cerita di teman ya, kakaknya Pak Hakam dulu SMP. Saya dapat cerita di Bogor begitu. Jadi dia kan jadi TKI di sana lama sekali. Jadi TKI di sana lama sekali. Itu ada kasus ngurus, kan biasa orang-orang Indonesia di sana itu yang ngurusin untuk bayar dam kayak itu gitu. Pas haji itu kan bisnis yang luar biasa itu loh. Teman-teman saya di sini pun jual kambing gitu, jual kambing di Arab, punya channel-channel begitu. Nah singkat cerita, ada dua teman sama-sama berbisnis eker-ekeran begitu.
Terus kemudian sampai yang satu dibunuh. Bunuh, tangkap polisi. Keluarganya di mana? Di Indonesia semua. Di Indonesia semua. Terus kemudian akhirnya kan sidang nggak bisa jalan, dari pihak kerajaan Saudi itu ngirim orang ke keluarga korban. Yang ada penerjemahnya juga. Gimana ini dimaafkan enggak? Berita itu terkenal sekali. Akhirnya tokoh pemuka agama, kiai lah, kiai begitu ya, di daerah itu terkenal sekali. Bahkan kalau aku tak sebutkan namanya pasti kenal. Sebut namanya nggak? Sebut nama nggak apa ya? Gus Dur, Bapak Gus Dur, Gus Dur datang. Itu zaman beliau masih hidup ya. Terus kemudian ngomong, maafkan, tolong maafkan. Ya di sana nggak dihukum mati. Kata keluarga korban, Gus, silahkan perintah kami apapun, kami akan taat. Nyebur ke laut kami taat, apapun kami taat. Kecuali yang ini, kecuali yang ini. Harus semua sepakat, enggak, harus balik lagi. Akhirnya gitu kan, wahyu sudur ini, dada itu akan jadi plong. Yang membunuh keluarga korban melihat yang membunuh keluarganya terus dibunuh balik, udah selesai, plong, nggak bakal ada dendam-dendaman, selesai. Terus kemudian benar sampai balik ke negara ini keluarga korban minta dikisos gitu, dan dikisos. Masya Allah. Kalau syariat kita itu begitu, hukum itu untuk kita, hukum itu untuk kita. Tapi kalau keluarga korban maafkan, ya sudah selesai. Nah, ada dengan suka cerita begini ya. Jadi kalau memaafkan itu, mohon maaf, itu harus semua loh Pak. Harus semua pemilik darah. Pemilik darah itu siapa Pak? Pemilik darah itu siapa? Mohon maaf, ahli waris. Asal dia dapat warisan, itu pemilik darah gitu. Asal dia dapat warisan, dia pemilik darah. Berarti kakek enggak, dia ada bapak gitu kan. Intinya begitulah. Persis kayak ilmu waris begitu. Pemilik darah itu adalah ahli waris. Nah, ini ada cerita di Saudi itu, yang cerita Ustaz ya, Ustaz Imran Rosyadi rahimahullah taala sudah meninggal. Nah, singkat cerita, ada kisah itu, ada pencuri masuk rumah begitu. Kan pencuri di sana itu bawa pistol. Nggak tahu gimana cara belinya. Kalau di kita kan pencuri itu paling bawa pisau, bawa parang gitu ya. Kalau di sana pistol, jadi senjata beneran begitu. Bawa pistol, nyuri, udah aman dia, udah berhasil dia. Tinggal keluar gitu, tinggal keluar rumah. Tiba-tiba kepergok oleh yang punya rumah. Mungkin dia belum pintar mencuri kali ya. Jadi pas kepergok itu kaget gitu. Terus yang punya rumah didor. Wah, langsung ditangkap. Gampang, masih di sana itu ketangkap sama polisi. Sehingga cerita sidang gimana keluarga korban, BJ dia semua memaafkan, kecuali anak kecil itu usia sebelum balik 5 tahun. Maka anak 5 tahun ini omongannya nggak bisa jadi hukum, dia harus nunggu dia balik begitu. 5 tahun atau di bawah 5 tahun saya lupa. Akhirnya terus kemudian si pelaku ini dipenjara sampai nunggu balik. Nanti kalau sudah balik dia ikut memaafkan kayak yang lainnya sudah. Kalau yang lain sudah berlama nggak ada. Udah meninggal gimana lagi udah. Dia juga punya keluarga, nanti kasih kalau dia dipanggil. Setelah dia dewasa, usia balik itu 15 tahun ya. Lalu dihadirkan di sidang. Gimana nak? Dimaafkan dia, ini keluargamu semua maafkan nih. Ternyata anak ini ngomong, dia yang membuatmu, harapanku untuk bisa hidup dengan bapakku di masa-masa yang penting. Nah, aku pengen pakai dia mati. Kemudian sama Allah, ya sudah, sering dihukum mati. Walaupun yang lain maafkan, satu orang tak setuju, otong gitu. Nanti kalau jenengan haji atau umroh pas hari Jumat datang ke Masjid Putih gitu, namanya Masjid Qisas begitu ya. Nanti ada begitu Qisas begitu, lihat. Tapi nggak boleh nyunting ya, nggak boleh nyunting lihat.
Nanti kalau meeting itu tiba-tiba handphone kita itu pecah, nah gitu. Kenapa pecah? Ya, ya bukan ya, ditembak. Jadi ada sniper gitu, jauh banget nggak bakal kena. Jadi sniper memang nggak boleh dilihat dari jauh, ngelihat boleh. Tapi lanjut lagi, aduh sekarang satu paragraf ya bang ya. Banyak cerita nih, maaf nih. Wa in syaa'a anhu, kalau dia mau keluarga korban, ya udah dimaafkan. Wa la yajuzu lahu ikhfa'u amrihi, dan si pelaku ini nggak boleh menyembunyikan data. Gitu. Kalau kasus pembunuhan, si pelaku ini nggak boleh menyembunyikan data apa ada yang dia tahu. Bi khilafi ma lahu zina, berbeda dengan kasus zina, au sarqa, atau nolong, au syurbul khamri, atau minum minuman keras. Nah, ini nggak perlu cerita ke hakim, umpet-umpetan aja. Intinya nggak usah cerita, memang syariatnya begitu kata para ulama. Au basyara ma yajibu fihi haddullah, ay haddullah ta'ala, haddun au basyara ma yajibu fihi haddun lillahi ta'ala, atau hal yang lain yang memang ada hukuman haknya, ada hukuman dunia menurut syariat, itu nggak perlu cerita, kecuali kasus bunuh-bunuhan dan itu. Fa innahu la yalzamuhu fit taubati ayafdaha nafsahu, karena dalam urusan taubat masalah ini itu dia nggak harus cerita-cerita ke hakim. Pak, aku habis ini nih Pak Hakim, biar dicambung gitu, nggak usah, cukup taubat aja. Bal alaihi yastura nafsahu, tapi dia harus menutup dirinya sendiri untuk aibnya. Fa in rafa'a amrahu ila wali, kalau dia sudah ngangkat urusannya ke wali, maksudnya ke hakim, hatta qama alaihi hadda, sampai hakim itu menegakkan had, wa qa'ada di kamuqihu, wa kana taubatuhu sahihatan bulatan indallahi ta'ala bidalili kisah Ma'is wal Ghamidiyah. Maka kalau dia sudah naik ke hakim, ya, maka dia harus dihukum, dan taubatnya benar dan sahih, sebagaimana berdasarkan kisahnya si Ma'is bin Abdullah Rasulullah wal Ghamidiyah, dan seorang perempuan Ghamidiyah. Jangan tahu ceritanya ini Bang. Iya, kita ceritain. Maaf, Ma'is ini kisah zina di zaman Nabi itu, kalau kita bahas apa yang baca di kitab-kitab tentang hudud itu banyak sekali. Nah, ada kisahnya cukup masyhur, itu kisahnya Ma'is. Jadi Ma'is bin Abdullah itu datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah zina." Rasulullah nolak. Maksudnya pergi, dah kamu doa sama Allah gitu. Terus dikejar, "Rasulullah, aku telah zina." Alhamdulillah, kamu main-main, pegang-pegang. Enggak, aku sudah telah zina. Oh, terus kemudian ini beliau yang meninggal pertama gara-gara kasus perzinahan itu di Paris. Kemudian terus dia rajam, begitu dia rajam, sahabat-sahabatnya lain menolong. Terus kemudian Rasulullah membela Paris dalam keadaan sudah wafat ya. Andaikan tobatnya dibagi ke 40 kalian, itu cukup, masya Allah. Ada yang tobat menjadi gitu, dia mungkin merasa sangat berdosa, udah mati aja lah gitu. Nah, kalau kasus media ini lebih sedih Bapak. Setelah hijrah tadi saya sebutkan, ada perempuan dari suku Wahidiyah itu, dia ngomong ke Nabi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Dia istri orang yang mungkin nggak tahu gimana ceritanya. Terus Rasulullah berpaling sama kayak kasusnya begitu. Begitu dia ngotot begitu, akhirnya terus mau dirajam, kata dia, "Tapi aku hamil wahai Nabi." Hamil hasil zina tadi itu. Terus mungkin suaminya nggak bisa menggoda itu gimana, saya nggak paham. Intinya hamil dari hasil zina. Oh, ya udah biar lahir dulu. Nah, kan itu dilepas sama Nabi itu. Harusnya udah dia kabur aja selesai begitu. Kan nggak di penjara, dilepas. Loh, setelah lahir dia datang ke Nabi, "Ini bayiku sudah lahir." Kata Nabi, "Susui dulu gitu sampai 2 tahun." Maksudnya udah pergi gitu. Terus kemudian disusuin selama 2 tahun.
terus kurma itu ditempel di mulutnya gitu. Paham maksudnya lagi? Maksudnya dia sudah bisa hidup tanpa ASI gitu. Terus kemudian di dirajam gitu, atau anaknya di siapa yang ngasuh atau terakhir Bapak, ini ada kasus nyata di zaman Nabi. Jangan tak kasih tebakan ini kira-kira gimana. Ada orang, kalau nggak salah itu perempuan, dia ngomong masih belum pernah menikah, wah Rasulullah aku berzina. Udah kan pengakuan itu nggak butuh saksi Bapak. Pengakuan itu selesai dalam syariat kita. Tak lebih tinggi daripada saksi, nggak butuh saksi. Saksi mana nggak ada kalau pengakuan. Kalau menuduh butuh saksi. Nanti jadi panjang kalau masalah tuduhan. Aku berzina sama dia tuh. Jadi nunjuk orang. Nah pemuda yang ditunjuk itu ngomong enggak. Pertanyaannya Bapak, dia nggak ngaku. Insya Allah sama dia, yakin saya. Ya sudah boleh sedikit saya menunjukkan. Nggak ngaku. Pertanyaannya, si perempuan itu dihukum nggak? Ya, si perempuan itu dihukum nggak? Dihukum siapa? Laki-laki itu dihukum nggak? Nggak. Kenapa nggak? Masa zina sendirian? Zina kan harus ada. Iya betul, nggak dihukum. Kenapa nggak dihukum? Ya karena pertama dia nggak ngaku. Kalau dituduh harus ada saksi. Kalau dituduh harus ada saksi. Dan perempuan itu dicambuk berapa kali? Cambuk zina itu berapa kali? Oh, belum nikah. Dicambuk berapa kali? Kalau saya nggak salah ingat teman-teman, itu 180. Lah kok akemen? Yang pertama hukum zinanya tadi itu kan 100 kali gitu. Terus karena dia nuduh orang, itu ada cambuknya lagi tuh 80 kali. Tapi nyambung dalam masalah perzinahan itu tidak begini Bapak. Hati orang cambuk begini. Jadi si tukang cambuk itu gak boleh menggerakkan siku, gak boleh menggerakkan ini lengan. Cuman gini. Kan itu cuman untuk menghinakan begitu di depan umum, untuk menghinakan. Dan itu pun sebagian kepalanya ditutup jadi gak kelihatan. Gini. Buat pelajaran yang lain gitu. Cuman begini. Enggak sakit apa? Dicoba aja. Enggak Canda apa? Enggak maksudnya digini ini tuh Pak. Digini. Ya? Apa namanya Pak ini? Cuman gini tuh yang kira-kira enggak sakit. Kira-kira enggak sakit. Saya belum pernah nyoba ini. Maka dari kehadul qadar demikian juga hukuman terkait menuduh. Menuduh insya Allah nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Labudda fihi min tahkimi al-mustahiq fihi. Jadi memang ini juga harus ada tahkim kepada yang berhak masalah urusan ini. Saya kira cukup bahwa kita tutup dengan bacaan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.